Hai everyone, selamat datang di podcast Tansu. Biar nggak salah paham, makanya ngobrol dong. Karena ngejalanin sesuatu yang banyak cekcoknya, banyak miskomnya itu nggak enak. Makanya ngobrol. Nah, di podcast Tansu, di episode kali ini barengan sama aku, Tiffany. Dan aku nggak sendirian, karena sendiri tuh rasanya nggak enak, sepi gitu. Makanya aku udah ditemenin sama sosok gitu. Coba tebak aku lagi sama siapa? Siapa ya? Coba deh tebak teman-teman, ini dari outfitnya udah kece, udah rapi kayak gini, udah kayak mirip Shawn Mendes. Tapi kalau ini Shawn Mendes yang versi ini bukan versi yang penyanyi, tapi pebisnis gitu. Tepuk tangan dong. Boleh Mas kenalan? Halo semuanya teman-teman yang lagi hadir di sini. Ya, salam kenal, nama saya Yugo. Saya asli dari Yogyakarta. Kebetulan hari ini saya diberi kesempatan untuk hadir di, kalau boleh tahu tadi namanya apa? Podcast Tansu. Oke, Gitu. ngobrol dong ya. ya, Oke, benar. oke. Ya, berarti hari ini konsepnya kita ngobrol-ngobrol ya. Sedikit Benar. kilas balik tentang saya. Saya ini cuma orang biasa ya, sama kayak teman-teman semua, anak muda yang masih bisa dibilang mencari jati diri. Asik. Tapi kita bukan hanya sekedar mencari, tapi kita harus tahu tujuannya seperti apa sih. Betul. Ya, apalagi di era yang sekarang antara tradisional dan digital itu saling berkaitan. Benar. Mau nggak mau, ya kita juga harus bisa mengikuti dengan ranah yang tepat. Seperti Betul. itu. Sama kayak yang lagi kita pakai ya. Yang kita pakai ini ya Oke. konsepnya tradisional nih. Betul. Tapi kita main di podcast gitu. Iya. Benar. Rapi banget Mas, itu kalau boleh tahu siap-siapnya dari jam berapa? Siap-siapnya ini kalau bisa dibilang ada kali 3 jam. Iya. 3 jam Ya, ya? 3 jam. Entah kenapa tadi well prepare-nya lama banget. Saya juga nggak tahu kenapa. Ya itu biar jadi bagian teman-teman. Cuman saya bangga hari ini karena saya ketemu dengan salah satu produk lokal Jogja. Namanya Rumah Jumputan. Asik. Itu ada di selatan Plengkung Gading. Plengkung Gading itu alun-alun kidul Yogyakarta. Nanti bisa cek dan recheck di Google Map dan sosial medianya juga. Oke, jangan lupa cek di sosial medianya Rumah Jumputan Sri Hadi Jogja. Sama yang lagi kita pakai ini juga sama Mas gitu. Oh, sama Makanya ya? rasanya tuh kayak seneng dan bangga juga karena Oke. ini tuh ori 100% handmade gitu. Siap. Asik. Terus tepuk tangannya dulu dong. Di awal episode ini karena kita udah kehadiran ada Mas Yugo ya tadi, Iya. Mas Yugo. Dan di sini kita mau ngobrol soal seputar Tansu, Mas. Oke. Berawal dari sakit hati, terus mendirikan Tansu. Kok sakit hati ya? Kan Tansu, singkatan dari tanpamu semua suram. Waduh, berat ya ternyata ya. Boleh Mas Iya. dong diceritain gimana sih awalnya ada Tansu ini? Iya, ketika kita bicara tentang Tansu, Tansu itu sebenarnya singkatan nama produk makanan. Iya, yang namanya itu ketan susu. Oh berarti bukan patah hati nih? Oh enggak, Bukan. tapi ada unsur patah hatinya juga. Iya. Ada. Jadi ketika kita bilang patah hati, sebenarnya patah hati dengan kehidupan ya. Artinya dengan inflasi yang masuk khususnya di negara kita Indonesia sendiri, efeknya luar biasa. Khususnya untuk para teman-teman UMKM atau pengusaha retail maupun pengusaha yang non-retail sekalipun juga berdampak. Nggak hanya yang dalam bentuk produk, tapi pengusaha digital pun efeknya juga lumayan ya. Nah, artinya dari Tansu ini kita berharap bisa membuka lapangan pekerjaan, bisa mengangkat perekonomian lokal minimal dan orang-orang sekitar yang ya bersama kita khususnya seperti itu. Jadi Tansu sendiri itu kita awali untuk membuka lapangan pekerjaan sebetulnya. Dan ternyata produk Tansu sendiri, ketan susu yang kita buat itu diterima baik oleh masyarakat. Nggak hanya kalangan orang tua ya, tapi ternyata ketan susu sendiri bisa dimodifikasi dengan resep kekinian, dengan topping-topping kekinian yang nggak kalah update-nya untuk bersaing di bisnis kuliner ya khususnya. Jadi banyak juga mulai dari anak-anak, terus remaja, bahkan yang Instagramable ya bahasanya sekarang juga lagi penasaran nih, apa sih Tansu gimana sih rasanya? Oh ternyata nggak hanya ketan klasik aja yang dengan taburan kacang kedelai ya, tapi banyak topping. Salah satunya yang best seller di kita ada
ketan susu durian kayak gitu. Toppingnya durian gitu ya? Iya, toppingnya durian asli ya, bukan perasa durian tapi Iya. benar-benar durian asli seperti itu Kak. Berarti Tansu ini berdiri udah berapa lama? Kalau untuk brandnya sendiri kita mulai di tahun 2024 ini, tapi kalau untuk secara resep itu kita sudah lama, sudah ada 2 tahun. Tansu itu kan tadi kan dibilang di awal dari kata ketan dan susu. Kenapa sih Mas ngambilnya ketan gitu? Di kala yang lain tuh makanan sekarang tuh udah ada apa sih? Ada macam-macam makanan. Kenapa kita ngambilnya ketan gitu? Karena sekarang mulai banyak makanan-makanan tradisional. Nah ini seperti yang di awal tadi, ya ada tradisional, ada modern. Kita memang mengusung selain modernnya, tapi tradisionalnya juga dapat. Jadi ketan ini kan sebenarnya makanan yang sudah lama ya. Cuman hanya saja orang biasanya makan ketan itu dibarengi kalau enggak dengan tempe bacem, ya kan. Terus bubuk taburan yang terbuat dari bahan kedelai. Jadi orang kesannya oh ketan ini ya makanan kuno nih, makanan lawas kalau kata orang Jawa bilang. Terus anak-anak atau remaja sekarang belum tentu suka. Dan itu kita modifikasi secara resep, nggak ngilangin tradisionalnya, tapi estetikanya juga dapat dari segi rasa maupun tampilan. Berarti itu termasuk inovasi makanan lawas kita coba modifikasi Betul, lagi. kita upgrade ya. Seperti itu. Selain dari ketan Mas, itu kan makanan ya, ada nggak sih minuman gitu? Ada. Nah kebetulan saya juga di sini disuguhin dengan salah satu produk kita juga. Ini ada dari Wedang Lestari. Ini ada es teh rempah. Terus di situ lemon tea. Monggo nanti bisa dicoba rasanya seperti apa. Bisa direview-review. Ya. Jadi di minuman sendiri kita ada basicnya teh rempah. Teh rempah ini memang kita menggunakan rempah-rempah asli yang dicampur dengan gramasi tertentu, sudah ada takarannya dan tidak menghilangkan cita rasa daripada produknya sendiri. Jadi memang ya nanti bisa dicoba rasa tehnya lain. Nggak kayak dia yang selalu nyakitin kok. Asik. Jadi kalau aku boleh narik secara garis besar ya Mas. Yeah. Jadi Tansu ini berawal dari ingin membuka lapangan pekerjaan. Yeah. Kemudian berkembang dari makanan tradisional menciptakan inovasi. Betul. Dengan adanya campuran budaya dengan makanan yang modern gitu. Iya, Mas. betul. Tapi tidak menghilangkan rasa tradisional itu gitu. Betul. Termasuk 2 minuman yang tadi udah di-spill Iya. gitu kan. Ini di depannya udah ada makanan sama minuman nih. Iya. Termasuk kayak gini nih. Sayang banget gitu loh kalau nggak dicoba gitu. Sayang banget kalau nggak dicoba. Siap. Tapi tunggu sebentar. Karena kita masih akan ada episode selanjutnya untuk kita cobain makanan dan minuman ini. Jadi jangan kemana-mana. Tonton terus podcast Tansu, makanya ngobrol dong. Jadi terima kasih sudah teman-teman.